Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin oleh Elang. Berdoa sayang. Duduk siap. Berdoa dimulai. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Elang. Nah, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya, sebentar. Tangannya dipangkalkan ya. Ya. Ini ya. Dari Nah, kemarin kita belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kekuatan pelajarannya, bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks PPKN, yaitu kerjasama. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca teks tentang keberagaman dalam kebersamaan yang terdapat dalam bahan ajar, peserta didik mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan mengenai perbedaan bukanlah penghalang. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman dalam kebersamaan, peserta didik mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan mengenai perbedaan bukanlah penghalang. Nah, yang ketiga, melalui diskusi kelompok yang dilaksanakan melalui Google Meet, peserta didik mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan mengenai perbedaan bukanlah penghalang. Yang keempat, melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman berdasarkan gambar-gambar contoh kerjasama di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, melalui diskusi kelompok yang dilaksanakan melalui Google Meet, peserta didik mampu menyajikan bentuk-bentuk serta contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman. Nah, anak-anak, apa itu kebersamaan dalam keberagaman? Bagaimana cara kita menjaga kebersamaan dalam keberagaman? Yuk kita baca dulu yuk tentang bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Coba siapa yang mau baca? Ada yang mau bacakan? Ya, Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Iya, terima kasih Gaza yang telah membacakan. Nah, anak-anak, hari kemarin kalian telah belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Nah, hari ini kita akan mengulangi sekilas ya. Ibu akan jelaskan. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, ada juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini ada cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baca teks dengan cermat. Nah, biasanya di sini ada trik yang lebih cepat, yaitu perhatikan awal dan akhir paragraf. Yang kedua, temukan garis besar. Membaca cermat akan membantu kita menemukan garis besar sebuah teks. Nah, yang tadi ya, coba. Di sini kan ada cerita tentang perbedaan bukanlah penghalang yang sudah dibaca ya. Kemudian, coba sekarang kalian simak dan tentukan gagasan utamanya ya. Yang ini kan? Yang mana di awal atau di akhir atau kesimpulan? Di akhir, Bu. Di akhir. Coba dibacakan. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, di sini ada jawabannya. Kita lihat yuk. Gagasan pokoknya ini berada di akhir paragraf, yaitu menghias kelas tanggung jawab bersama. Ya, tepuk tangan buat Elang ya. Terima kasih. Ya, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang belum mengerti? Atau sudah mengerti semuanya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Udah. Lalu kalian berdiskusi dengan kelompoknya lewat WA. Nanti karena sudah dibagi kelompok kemarin ada 5 kelompok ya.
kalian coba kerjakan di sini menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bacalah teks perbedaan bukanlah penghalang dengan cermat, identifikasi bacaan tersebut mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kalian tuliskan. Dan jawab pertanyaan di bawah, itu ada 5 pertanyaan, tolong dijawab ya. Ya, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi dengan temannya. Ya, kalian bisa berdiskusi lewat WA, di chat ya, atau boleh video call juga dengan temannya. Sudah, Oke, lanjutkan lagi. Lanjut. Oh, ada yang sudah? Wah, hebat, ada yang sudah mengerjakan. Sudah. Sudah? Pastikan ya. Sudah presentasikan ya? Perwakilan dari kelompoknya, tolong bacakan jawaban hasil diskusinya ya. Ya, kelompok 1 yang paragraf 2. Dan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Jawabannya kata kelompok 1 ada di akhir paragraf, yaitu perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Betul? Ada yang beda nggak? Atau sama? Ada. Nah, di sini untuk paragraf 2, coba perhatikan. Nah, paragraf gagasan pokok itu ada di akhir paragraf. Oh iya, Ibu kasih bintang dulu nih buat kelompok 1 ya. Bintangnya nih buat kelompok 1. Tepuk tangan dong. Ya, hebat ya. Yang lainnya juga nanti akan diberi bintang sama Ibu. Jadi kalian sudah paham tentang gagasan utama dan gagasan pokok. Nah, jadi tadi gagasan utamanya sudah dikerjakan. Nah, sekarang gagasan pendukung itu pokoknya yang bukan gagasan utama berarti gagasan pendukung ya. Oke, di sini kita jawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Nomor 1, apa yang diceritakan pada teks bacaan perbedaan bukanlah penghalang? Tentang apa ya? Ayo. Tentang apa? Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap bukanlah penghalang untuk bekerja sama. Oke, tepat. Jawabannya hebat. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, boleh. Ya, silakan jawab. Bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang mereka tetap bekerja sama. Iya, pintar, bagus. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, Ibu berikan bintang ya buat kalian semua yang sudah menjawab. Nah, di sini ada video. Kalian coba simak ya. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Pelajaran tematik 1, subtema 2, kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian, apakah arti kerjasama itu? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira seperti apa ya bentuk kerjasama? Yuk kita cari tahu contoh dari kerjasama. Ronda. Ronda adalah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang warga dalam membersihkan lingkungan sekitar. Gotong royong membangun masjid merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membangun masjid. Setelah bersama-sama kita mengetahui contoh-contoh dari kerjasama, berikut adalah manfaat dari kerjasama. Menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Lalu, bagaimanakah cara agar kita dapat bekerja sama dalam keberagaman? Yaitu dengan cara saling bersikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebentar. Tadi dijelaskan tentang apa ya dalam video tersebut?
Kerjasama. Ya, kerjasama diartikan sebagai suatu tindakan ataupun kegiatan yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Coba ada yang tahu manfaatnya? Aku, Bu. Apa ya? Ayo. Pekerjaan cepat selesai. Kita lihat ya, yang pertama menjadi sarana mengemukakan pendapat. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Betul tadi ya, hebat sudah dijawab. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Dan ini nih yang betul tadi ada ya, sudah menjawab juga. Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, ini ada contoh kerjasamanya nih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, ada gambar apa ya? Bergotong royong. Ya, di gotong royong. Nah, kemudian yang kedua nih, gotong royong sudah membuat pos kamling. Nah, kemudian KPD 2, coba kalian berdiskusi dengan teman lagi ya, carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu dan tuliskan pada kolom yang telah disediakan tentang contoh kerjasamanya. Coba satu aja dari perwakilan kelompok ya. Saya, Bu. Oke, ya, bacakan dulu nih. Yang lain di-unmute sayang. Jembatan kampung membuat posonda. Oke, bukan contohnya. Ya, Kerja bukan contohnya apa nih? Bukan Ya, contohnya ciri-cirinya. membangun tempat ibadah tetapi minta upah. Oh, yang bukan contoh. Ya, kemudian ciri-cirinya? Dilakukan bersama oleh beberapa anggota masyarakat. Ya. Pengertian kerjasamanya? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan sukarela. Ya, tadi dijelaskan bukan contohnya membangun apa masjid neng apa? Membangun tempat ibadah tetapi meminta upah. Oh ya, tapi kalau misalkan membangun tempat ibadahnya bareng-bareng dikerjakannya itu kerjasamanya ya. Mungkin yang tidak bolehnya meminta upahnya itu ya. Biasanya kalau kerjasama itu dilakukan dua orang lebih ya, lebih dari satu orang. Jadi kalau bukan contohnya berarti dilakukan hanya sendiri mungkin itu ya. Nah, di sini ada lagi ya KPD 3. Kalian coba amati gambar dan kegiatan apa yang dilakukan. Nah, ini Gambar di atas memperlihatkan tentang kerja bakti yang dilakukan pengembangan kegiatan yang dilakukan lain. ya, jawabannya sudah tuh ya. Hebat, anak-anak hebat. Terima kasih. Ya, coba dibuka di Google Form-nya. Kalian kerjakan tes formatifnya. Oke, sudah ya. Ini udah ada yang masuk nih. Terima kasih nih. Ada beberapa orang. Ada yang mendapatnya 100? Ada. Mari kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Yuk. Yang pertama kita belajar tentang apa ya? Kerjasama. Ya, itu contoh kerjasama ya. Gagasan utama itu adalah apa? Gagasan pokok ya atau kalimat inti dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan itu adalah kalimat yang jelas biasanya ya. Kemudian kalau kerjasama itu artinya apa? Mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Oke, siap ya. Terima kasih, hebat. Nah, anak-anak, untuk besok kita akan pembelajaran selanjutnya yaitu tema 1, tema 2, pembelajaran 5. Nah, untuk kita berdoa dulu ya sebelum Ibu tutup. Coba Elang pimpin doa. Doanya dalam hati aja ya. Silakan Elang. Ya, Bu. Duduk siap. Dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Elang. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ya, semuanya. Ibu sama-sama, Bu. Kita akan berjumpa lagi insya Allah ya. Terima kasih. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.